Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ensiklopedi Muslim, ada sebuah kejadian menarik dari pernikahan seorang santri di salah satu pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kejadian di luar nalar tersebut terjadi bermula dari perjodohan seorang gadis dengan santri ini. Bagaimanakah alur kisah menakjubkan tersebut? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Terima kasih sudah mengeklik video ini. Like, follow, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Dan sekiranya Anda memetik manfaat dari video ini, silahkan Anda perlihatkan video ini kepada sahabat terbaik Anda, agar mereka mendapat manfaat yang sama. Ketika Mbah Hashim menyantri di Bangkalan, beliau diberi tugas mengurusi kuda milik Mbah Khalil hingga kesempatan untuk mengaji pun tidak banyak. Suatu hari, Mbah Khalil kedatangan tamu dari Jawa, dan kebetulan dia seorang kiai. Namun santrinya tak sampai ratusan, hanya puluhan saja. Setelah tamu ditanya keperluannya apa, lalu tamu tersebut mengutarakan keperluannya kepada Mbah Khalil. Mbah Khalil, saya datang ke sini. Pertama, niat untuk bersilaturahmi, dan kedua, saya hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh. Apalagi usia saya juga sudah ada di ambang pintu ajal, yang tak lama lagi Allah pasti memanggil ruh saya. Jika ada, saya mohon petunjuk dan izin kiai untuk mencarikannya. Tanpa berpikir panjang, Mbah Khalil langsung memanggil Mbah Hashim yang ada di belakang rumah beliau saat itu, yang sedang mengurusi kuda. Spontan Mbah Hashim yang mendengar suara gurunya memanggilnya, langsung lari tunggang langgang menghadap sang guru. Mbah Hashim berkata, "Iya Kiai." "Iya Kiai memanggil saya." Mbah Khalil menjawab, "Iya." Tanpa banyak tanya lagi, Mbah Hashim langsung diam merunduk. Lalu Mbah Khalil berkata kepada tamu beliau, "Ini dia calon menantumu yang akan meneruskan perjuanganmu." Tamu pun terkejut tegang dan tak habis pikir sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya si santri seperti ini yang akan meneruskan pesantrenku? Saya tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya." Di sisi lain, Mbah Hashim pun terkejut pula sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya saya yang harus dijodohkan dengan putri ulama tersebut?" Kemudian Mbah Khalil berkata kepada tamu, "Sudahlah, kamu pulang saja dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan. Dan untuk kamu Hashim, kembalilah ke belakang," kata Mbah Khalil. Mbah Hashim pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati yang risau, pikiran kacau balau dan perasaan galau, sembari bertanya-tanya dalam hati kecilnya, "Bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya atau paling tidak menawarkannya?" Gundah gulana, bimbang ragu dan bingung terus berkecamuk dalam pikiran Mbah Hashim. Di saat-saat seperti itulah hidayah Allah ditampakkan. Mbah Hashim teringat di mana suatu hari saat Mbah Khalil pernah berkata, "Barang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya." Dan pada waktu ijabah sangat dianjurkan, yaitu separuh malam hingga menjelang subuh. Saat malam, kira-kira jam 12 malam, Mbah Hashim melaksanakan apa yang pernah diucapkan gurunya itu, yaitu membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya. Dan menjelang subuh beliau ketiduran, dan hal ajaib di mana dalam mimpi tidur sekejapnya beliau bermimpi bertemu Imam Al-Bukhari dan mengajarkannya kepada beliau hadis sahih selama 40 tahun lamanya.
Di malam yang kedua terjadi lagi. Dalam mimpinya beliau bertemu Imam Asy-Syafi'i dan mengajarkan kepada beliau kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i sendiri, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali selama 40 tahun lamanya. Di malam ketiga beliau bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang mengajarkan beliau kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun. Setelah beliau bangun, beliau terkejut dan bertanya dalam pikirannya, apa makna dari sebuah mimpi ini? Keesokan harinya, beliau hendak bertanya kepada gurunya, namun tidak ada kesempatan karena beliau justru disuruh siap-siap berangkat ke rumah calon mertua untuk melangsungkan akad nikah. Lalu keduanya pun berangkat hingga di tempat tujuan langsung dilakukan akad nikah. Selesai itu Mbah Khalil akan pulang ke Bangkalan. Sepatah kata pun tak ada yang keluar dan terucap dari Mbah Khalil, mulai dari Bangkalan hingga sampai ke tempat akad pernikahan. Baru Mbah Khalil hendak pulang, beliau berbicara kepada Mbah Hashim, kemudian kepada mertuanya, dan disaksikan banyak santri dan tamu undangan. Mbah Khalil berkata, Hashim, jangan nyeleweng-nyeleweng ya, ibadah ikut yang dicontohkan Nabi, melalui ulamanya, dan ikutlah ulamanya agar engkau selamat. Allah pasti bersamamu. Kemudian kepada mertua Mbah Hashim, beliau berkata, jangan ragu dengan Hashim, dia sudah mengaji 120 tahun lamanya. Baik Mbah Hashim, mertua dan para tamu tidak begitu paham serta kebingungan menafsiri perkataan Mbah Khalil karena mereka pikir ini tidak masuk akal. Kapankah Mbah Hashim mengaji sampai 120 tahun sementara usia beliau belum sampai 50 tahun? Lalu Mbah Khalil pun balik ke Bangkalan. Esoknya Mbah Hashim diuji mertuanya sembari ingin membuktikan sealim apakah menantunya yang dijagokan gurunya itu. Dan beliau pun dengan agak gugup berada di masjid sementara di tempat yang biasa mertuanya duduk sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadis. Tanpa ditanya si santri pun dan ustadz memberitahu batas yang harus diajarkan dan dibaca. Nah, keajaiban pun dimulai tanpa harus menengok apalagi memegang kitabnya. Mbah Hashim langsung membaca dengan fasih dan hafal di luar kepala, serta membahas layaknya masyayikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu. Tak satu pun ada yang salah. Ustadz dan santri senior yang tidak yakin dengan kemampuan beliau pun menjadi takjub. Begitu pula mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya ikut takjub. Dari hari itu hingga seterusnya Mbah Hashim lah yang mengajarkan semua kitab-kitab klasik yang tebal dari berbagai cabang ilmu agama Islam. Itulah beberapa karamah Mbah Khalil kepada Mbah Hashim dan masih banyak lagi karamah beliau kepada santri-santri beliau yang lain. Semoga Allah senantiasa mengalirkan tetesan barakah dan manfaat dari beliau kepada kita dan anak cucu kita sehingga kita tetap berada di jalur aswaja.